Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4968 sampai bab 4970. Puluhan agen rahasia dari kota Flying Tiger mengenakan baju zirah tim prajurit tempur, lalu berbaris rapi menuju istana penguasa kota. Karena patroli intensif Rhino City, jalan-jalan dipenuhi oleh tim prajurit tempur, jadi tidak ada yang curiga dengan identitas kelompok ini. Sesampainya di pintu masuk istana raja kota, rombongan itu terhenti. "Tunjukkan token Anda," kata seorang penjaga kepada pemimpin. Pemimpinnya, yang tak lain adalah penjaga toko pavilion Tian Bao, segera mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya. Penjaga itu memeriksa token itu, dan dengan kilatan cahaya putih, itu dipastikan asli, bukan palsu. Melihat token itu asli, penjaga itu mengembalikannya, masuk. Tak lama kemudian, pemilik toko pavilion Tian Bao memimpin kelompoknya memasuki rumah tuan kota. Begitu masuk, penjaga toko itu berbisik, "Sekarang bagilah menjadi dua kelompok, hindari konflik jika memungkinkan, dan cari kediaman putra dan putri tuan kota." Semua orang mengangguk, lalu dibagi menjadi dua tim untuk mulai mencari Niu Li dan Niu Ben. Karena rumah tuan kota sangat luas, para agen ini tidak mengetahui lokasi pasti kediaman Niu Li dan Niu Ben. Mereka juga tidak berani menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menyelidiki, karena indera ketuhanan dapat dengan mudah mengungkapnya, jadi mereka harus mencari dengan perlahan. Namun, para agen kota harimau terbang ini tidak menyadari bahwa setiap kali mereka melangkah, setiap ubin batu biru di bawah kaki mereka berkedip-kedip samar dengan cahaya hijau. Untuk mencegah penyusupan tak sah, Tuan Kota Niu Mang telah lama menghabiskan banyak uang untuk mendirikan formasi di dalam rumah besarnya. Meskipun para agen ini membawa token dan mengenakan baju besi tim prajurit tempur, aura mereka tidak terekam dalam formasi. Jadi, begitu mereka memasuki rumah besar, formasi mulai aktif perlahan-lahan. Pada saat itu, Niu Mang yang tengah berkultivasi di dalam menara penindasan iblis, tiba-tiba membuka matanya, alisnya berkerut erat. "Ada apa?" tanya Chen Ping, memperhatikan reaksinya. "Orang asing telah menyusup ke rumah tuan kota. Aku harus pergi memeriksanya," kata Niu Mang sambil berdiri dan meninggalkan menara penindas iblis. Chen Ping mengikutinya, dan keduanya segera tiba di halaman. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok prajurit pertempuran yang mencurigakan di halaman rumah besar itu. Tidak pernah ada tim prajurit tempur yang dijadwalkan berpatroli di rumah besar itu pada malam hari, kata Niu Mang lembut. "Kemungkinan besar tim ini terdiri dari para penipu," kata Chen Ping. Niu Mang mengangguk, lalu mengeluarkan batu hitam dari sakunya, yang bertuliskan simbol-simbol tak jelas. Saat Niu Mang menyalurkan aliran energi abadi ke dalam batu itu, sinar cahaya putih tiba-tiba melesat keluar di sekitar rumah tuan kota. Balok-balok ini saling terhubung, membentuk penghalang yang menyelimuti seluruh rumah besar itu. "Kita ketahuan, mundur," seru penjaga toko pavilion Tian Bao, tidak menyangka akan ketahuan secepat ini setelah masuk. Pada saat yang sama, alarm berbunyi nyaring di seluruh rumah besar itu, dan banyak sekali penjaga berhamburan keluar. Bai Yi dan Mat Immortal juga bergegas keluar, tampak tegang. "Apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa, ada penyusup, mungkin agen Flying Tiger City."
Masalah ini akan segera ditangani, Niu Mang meyakinkan mereka. Sialan, Flying Tiger City tidak mau menyerah begitu saja. Apa mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati? Kata Bai Yi dengan marah. Apakah kota badak punya perseteruan dengan kota harimau terbang? Tanya Chen Ping, memperhatikan dari kata-kata Bai Yi bahwa insiden semacam itu tampaknya sering terjadi. Bukan benar-benar perseteruan. Flying Tiger City hanya memiliki lebih sedikit sumber daya dan sering datang ke wilayah kita untuk memperebutkannya, jelas Niu Mang. Mereka juga iri dengan Purgatory Arena milik kami dan ingin merebutnya, itulah sebabnya konflik terus muncul. Kami hanya berjarak 10.000 mil, 2 kota terdekat, jadi bentrokan adalah hal yang biasa. Niu Mang tampak tenang, menerima bahwa perselisihan mengenai sumber daya adalah hal biasa. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saya rasa mereka mengincar tanah harta karun. Kota badak selalu menguasainya, dan kota harimau terbang tidak menyukainya, kata Bai Yi. Tanah harta karun. Chen Ping terkejut, wajahnya penuh kebingungan. Kakak, aku akan menjelaskannya nanti. Mari kita hadapi orang-orang ini terlebih dahulu, kata Niu Mang. Sebelum sosoknya menghilang dalam sekejap, langsung menuju mata-mata wilayah barat. Melihat ini, Chen Ping memanggil Bai Yi dan Mat Immortal, ayo kita bekerja juga. Kita tidak bisa makan dan minum gratis di sini. Dengan itu, Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh naga dan menyerbu ke depan dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Chen Ping menyerang, dia melepaskan 3 tebasan pedang berturut-turut. Ketiga tebasan ini saja telah merenggut nyawa 3 mata-mata wilayah barat. Mata-mata ini mengenakan baju besi yang dibuat khusus oleh tim prajurit tempur, yang tidak hanya sangat kuat tetapi juga berlumuran darah kura-kura. Namun, dengan satu gerakan saja, Chen Ping mengiris baju zirah itu dan membunuh mereka, membuat mata-mata yang tersisa benar-benar terkejut. Mereka sudah kalah jumlah, dan sekarang, menghadapi master seperti Chen Ping, semangat juang mereka lenyap seketika. Mencari kematian, gerutu penjaga toko paviliun Tian Bao sambil menebas Chen Ping dengan 1 tebasan. Sebuah bilah pedang panjang berwarna merah darah melesat ke udara, membawa aura kematian tak berujung saat turun. Melihat hal ini, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menangkis serangan itu. Sialan, beraninya kau menyerang kakakku? Mat Immortal meraung, geram atas serangan Chen Ping. Ia langsung memposisikan dirinya di depan Chen Ping, mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Saat Mat Immortal menyerang, 2 api merah menyala keluar dari telapak tangannya, bertabrakan dengan bilah pedang merah darah milik pemilik toko dalam ledakan yang memekakkan telinga. Di tengah ledakan itu, bilah berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping. Penjaga toko paviliun Tian Bao terlempar seperti layang-layang yang putus, menghantam pilar koridor dengan keras. Helmnya terlepas, dan darah menyembur keluar, menodai baju zirah prajurit perang di dadanya. Ini, bagaimana ini mungkin? Penjaga toko paviliun Tian Bao menatap Mat Immortal dengan ngeri. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kau Mat Immortal, kata penjaga toko itu, wajahnya penuh keterkejutan. Mat Immortal telah berada di Purgatory Arena selama berabad-abad, dianggap telah meninggal, namun kini dia ada di sini. Yang lebih mengejutkan pemilik toko adalah bahwa Mat Immortal memanggil Chen Ping dengan sebutan kakak. Dia tidak tahu identitas Chen Ping, tetapi karena token itu berasal dari tangan Chen Ping, jelaslah bahwa Chen Ping memiliki hubungan penting dengan City Lord S Mansion. Kalau tidak,
dia tidak akan memiliki token itu. Itu kamu, seru Chen Ping, tertegun saat melihat pemilik toko itu. Niu Mang pun mendekat, dan saat mengenali wajah lelaki itu, pupil matanya mengerut tajam, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Ternyata itu kamu, Li Tianbao. Suara Niu Mang dipenuhi amarah dan kekecewaan. Aku sangat percaya padamu, mempercayakan pavilion Tianbao padamu, namun kamu malah menjadi mata-mata untuk Flying Tiger City. Li Tianbao berjuang untuk berdiri, menyeka darah dari mulutnya dan mencibir, Niu Mang, jangan terlalu naif. Di dunia yang kejam ini, siapa yang tidak menginginkan lebih banyak sumber daya? Rhino City memonopoli Treasure Land dan menimbun sumber daya. Tentu saja, Flying Tiger City tidak akan tinggal diam. Diam. Niu Mang meraung, auranya melonjak hebat. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan itu, tangan Niu Mang membentuk segel, dan formasi di atas City Lotus Mansion menyala dengan cahaya. Rantai muncul dari kehampaan, melesat ke arah mata-mata Flying Tiger City yang tersisa. Saat pertempuran sengit berkecamuk, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Biarkan aku pergi. Niu Ben diseret keluar dari ruangan, disandera oleh mata-mata Flying Tiger City, yang tangannya ditekan ke tenggorokan Niu Ben. Satu gerakan yang salah, dan nyawa Niu Ben akan hilang. Ayah, selamatkan aku. Niu Ben berteriak ketakutan. Niu Mang membeku, kilatan kepanikan di matanya. Jika kau melukai sehelai rambut pun di kepala anakku, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Niu Mang berteriak, matanya menyala-nyala karena amarah, niat membunuhnya mendidih. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat situasi ini, hati Li Tianbao berdebar gembira. Sambil menahan rasa sakitnya, dia berjuang ke sisi mata-mata yang menyandera Niu Ben. Niu Mang, tidak menyangka ini, kan? Langit selalu menyediakan jalan keluar, Li Tianbao mencibir dengan sinis. Minggirlah dan biarkan kami pergi, atau nyawa putramu akan hilang. Wajah Niu Mang berkelebat karena ketidakpastian, hatinya tercabik saat menatap mata putranya yang ketakutan. Sebagai penguasa kota, dia tidak bisa membiarkan mata-mata Flying Tiger City pergi begitu saja. Tetapi ini adalah darah dagingnya sendiri. Bagaimana dia bisa berdiri diam dan melihat putranya dalam bahaya besar? Jangan bertindak gegabah, Chen Ping melangkah maju sambil berbisik. Biarkan mereka pergi untuk saat ini, dan kita akan merencanakan langkah selanjutnya. Niu Mang menggertakkan giginya, lalu perlahan-lahan menghilangkan formasi itu. Pergi. Tapi ingat kata-kataku, tindakan Flying Tiger City hari ini tidak akan dilupakan oleh Rhino City. Kita akan menyelesaikan masalah ini pada akhirnya. Li Tianbao menyeringai penuh kemenangan, sambil memberi isyarat kepada mata-matanya untuk mundur perlahan. Niu Mang, sampai jumpa lagi. Aku harap kamu masih punya keberanian seperti ini lain kali. Menyaksikan sosok mata-mata kota harimau terbang memudar di kejauhan, Niu Mang mengepalkan tangannya, kukunya menancap di telapak tangannya, darah menetes melalui jari-jarinya. Ayah! Niu Li berlari keluar dari kamarnya, air mata mengalir di matanya saat dia melihat saudara laki-lakinya disandera. Ayah harus menyelamatkannya. Jangan khawatir, aku akan membawa Ben kembali, kata Niu Mang, tatapannya tegas. Kota harimau terbang berani bertindak begitu arogan di wilayah kota Badak.
Aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Setelah itu, Niu Mang menoleh ke arah penjaga rumah besar itu dan berkata, "Siapa yang bertugas menjaga gerbang hari ini? Bagaimana orang-orang ini bisa masuk?" Rumah tuan kota mengharuskan adanya token untuk masuk, namun begitu banyak mata-mata kota Flying Tiger yang berhasil menyusup tanpa ada satupun penjaga yang menghentikan mereka, membuat Niu Mang sangat curiga. Dia mulai bertanya-tanya apakah ada pengkhianat di rumah besar itu, terutama karena bahkan pemilik toko paviliun Tianbao ternyata adalah mata-mata kota harimau terbang. Dia mulai tidak mempercayai siapapun. "Tuan kota, kami sedang bertugas hari ini." Mata-mata kota harimau terbang ini masuk dengan sebuah token dan kami memverifikasi keasliannya, jadi kami mengizinkan mereka masuk. Seorang penjaga melangkah maju, berbicara dengan hati-hati. "Bagaimana mereka bisa punya token?" tanya Niu Mang bingung. Pada saat itu, Chen Ping sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan malu, "Token itu mungkin dariku." Chen Ping teringat bagaimana dia menggadaikan token di paviliun Tianbao. "Kamu?" Niu Mang tercengang. "Kakak, bagaimana kamu bisa mendapatkan token mensyah tuan kota?" Sebelum Chen Ping sempat menjawab, Niu Li yang baru saja melihatnya berkata dengan heran, "Itu kamu? Kamu menggadaikan tokenku?" Mendengar kata-kata Chen Ping, Niu Li juga teringat. Chen Ping mengangguk canggung. "Saat itu aku kekurangan koin abadi dan tidak punya pilihan selain menggadaikan token itu di paviliun Tianbao." Niu Ma memandang Niu Li dan Chen Ping, bingung bagaimana putrinya mengenal Chen Ping. "Pantas saja aku tidak bisa melacak lokasi token itu saat aku mencoba mencarimu," kata Niu Li, ada nada mencela dalam suaranya. "Maaf sekali lagi." Chen Ping meminta maaf, lalu menjelaskan kepada Niu Mang bagaimana dia bisa mendapatkan token itu. Setelah mendengar penjelasan itu, Niu Mang tidak mendesak lebih jauh. Lagi pula, dia tidak berani menegur Chen Ping yang sekarang menjadi kakak laki-lakinya. "Kakak, kau tidak mungkin bisa meramalkan ini. Ini bukan salahmu. Ini adalah kegagalanku dalam menilai karakter. Aku tidak pernah membayangkan Li Tianbao adalah mata-mata kota Flying Tiger," kata Niu Mang. Wajahnya dipenuhi amarah saat memikirkan pemilik toko paviliun Tianbao yang berharap dia bisa mencabik-cabik Li Tianbao. Bersambung.